Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NS20 Channel. Ini adalah kisah mengenai sikap Rasulullah SAW dalam menghadapi orang-orang yang membenci dan mencaci maki beliau dan kelembutannya. Sahabat muslim semua, nanti kita simak kisah Rasulullah SAW dari Ustadz Abdul Somad. Pagi hari di sudut pasar Madinah, ada seorang pengemis tua buta yang sedang berteriak dengan mengeluarkan kata-kata cacian kepada Rasul Muhammad SAW. Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya. Setiap ada orang yang mendekatinya, ia selalu berpesan, jangan dekati orang yang bernama Muhammad. Cacian tersebut terus-menerus ia lakukan setiap harinya, sampai akhirnya Rasul Muhammad SAW mengetahui hal tersebut. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap pengemis buta yang selalu mencaci makinya setiap hari itu? Setiap pagi Rasulullah mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Jangan dekati orang yang bernama Muhammad, dia seorang penyihir dan pembohong. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan pada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, rumah Aisyah dikunjungi oleh ayahnya, Abu Bakar, yang kemudian bertanya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." Abu Bakar kemudian bertanya kembali, "Apakah itu?" Aisyah pun menjelaskan bahwa setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi ke pasar untuk mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan pada keesokan harinya. Namun ketika Abu Bakar menyuapinya, pengemis itu marah dan berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis buta itu kembali berteriak dan mengatakan, "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri." Seketika, air mata Abu Bakar tidak dapat terbendung dan kemudian menangis seraya mengatakan, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Pengemis itu pun ikut menangis setelah mendengar cerita Abu Bakar dan mengatakan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Dan di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat. Sahabat muslim semua, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut dan sabar dalam menghadapi orang yang membencinya. Salah satu peristiwa bersejarah dalam dakwah Rasulullah yang menggambarkan kelembutan hatinya adalah saat mengajak penduduk Taif untuk memeluk agama Islam. Dengan ajakan yang santun, tanpa paksaan, dan tanpa kekerasan, Nabi mengajak mereka untuk mengimani agama wahyu tersebut. Namun tak disangka, respon penduduk justru sangat buruk. Mereka menolak mentah-mentah ajaran Nabi. Tidak hanya itu, mereka juga beramai-ramai mengusirnya dengan perlakuan yang tidak senonoh. Dari anak-anak, tua, muda, semuanya melempari Nabi dengan kerikil, bahkan sambil mencaci, "Muhammad pendusta." Merespon hal itu, Malakul Jabal, yaitu malaikat yang menunggu Jabal atau gunung, menawarkan kepada Nabi untuk membumi hanguskan seluruh penduduk Taif. Jika perlu, Malakul Jabal akan membalikkan gunung-gunung agar mereka semua binasa. Namun dengan bijak Nabi menolak sama sekali tawaran itu. Nabi memaafkan mereka semua, bahkan mendoakan agar mendapat hidayah. Saat itu Nabi bersabda, "Sungguh Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan bukan pula orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru dan pembawa rahmat."
Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhirnya, doa Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua penduduk Taif beragama Islam. Demikianlah sahabat Enas 20 Channel, kisah kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kekerasan dan caci makian orang-orang yang membencinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.